Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada sore ini, pada kesempatan kali ini, pada waktu ini kita kembali di acara Dibacain Berita. Mantap. Bacaan beritanya apa nih Bang Kameramen? Baik Bung Alfian. Kali ini saya mau nanya-nanya dan ngulik-ngulik lagi nih Bung Alfian. Soal Sumatera Barat Bung Alfian. Ini beritanya dari energibangsa.id. 10 bulan yang lalu postingan ini. Judulnya, Pariaman, satu-satunya kota tanpa etnis Cina. Wah, emang benar Bung Alfian ya? Di Sumatera Barat ada satu daerah yang nggak ada orang Cina ya Bung Alfian? Sejarah panjang dan sejarah itu memberikan satu kabar legendaris. Iya. Ini merupakan sebuah catatan sejarah yang perlu jadi perhatian buat para generasi muda, buat anak-anak ranah Minangkabau. Ada apa dengan Padang Pariaman dan tidak terdapatnya etnis tertentu yang mungkin tadi disebut dengan etnis Cina atau dalam istilah kenegaraan kita hari ini dengan istilah Tionghoa, ya. Nah, itu adalah sebuah situasi yang sebenarnya tangan mencencang bahu memikul. Sebetulnya itu adalah akibat dari ulah mereka sendiri. Jadi sekitar tahun-tahun 1800-an, 1900-an awal itu terjadilah pergolakan yang cukup luar biasa setelah Tuanku Imam Bonjol memberikan satu hamasah, memberikan edukasi terhadap seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk mengadakan perlawanan kepada Belanda sebagai penjajah yang punya arogansi dan punya keinginan untuk terus-menerus mengeksplorasi sumber daya alam negeri kita. Iya. Nah, para pejuang-pejuang Sumatera Barat di bawah didikan daripada Tuanku Imam Bonjol itu cukup terheran-heran. Setiap upaya-upaya mereka melakukan gerakan perlawanan kepada Belanda, selalu saja kok acara mereka relatif tidak efektif, tidak maksimal, boleh dibilang cenderung gagal. Nah, akhirnya dalam hitungan waktu mereka mengetahui bahwa ternyata ini karena setelah mereka mengadakan syuro, mengadakan rapat, mereka suka kongko-kongko, nongkrong-nongkrong di sebuah pusat, ya bukan pusat lah, tempat ngeteh gitu, warung-warung teh lah, warung-warung kopi yang ternyata salah satunya dimiliki oleh seorang etnis Cina. Nah, ternyata setelah ditelusuri, oh dari sini setiap hasil pembicaraan rapat tak sengaja tersebut soal tempat, waktu segala macam, akhirnya mereka baru, oh pantas acara kita tidak pernah maksimal dan efektif. Akhirnya seluruh para pejuang-pejuang saat itu mengambil sikap yang cukup di luar dugaan. Jadi bukan hanya si pedagang itu yang mendapatkan sikap fisik ya, tapi seluruh orang-orang Cina yang ada di Pariaman itu diperlakukan secara bentuk kisos, dalam artian ini orang telah menjadi pengkhianat. Dan itu menurut catatan sejarah dan menurut kabar yang sempat saya coba gali dari para tetua, para nenek mama di ranah Minang, bahwa orang-orang Cina itu memang mendapatkan tindakan yang tegas dan mereka mendapatkan perlakuan bentuk kesaksian dengan darah, dan akhirnya mereka ditaruh di ujung-ujung gang dalam posisi sudah tidak bernyawa. Dan itu mengakibatkan untuk Pariaman sejak zaman penjajahan Belanda sampai hari ini tidak dimasuki. Itu bisa juga jadi mitos ya, bisa juga jadi mitos, bisa juga jadi semacam oh pokoknya jangan sampai ke sana, bahaya. Sampai hari ini betul bahwa memang Pariaman nol diisi oleh orang dari orang-orang Cina. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian. Coba saya bacakan tulisan ini Bung Alfian untuk pembanding lah ya. Ini dari Nika Caniago Bung Alfian yang nulisnya. Dia intelektual muda Quora Indonesia. Jadi di salah satu judul paragrafnya, pengkhianatan etnis Tionghoa Bung Alfian. Jadi ini ada yang disebut dengan peristiwa Kansas. Peristiwa Kansas dipicu akibat tidak setianya
beberapa oknum penduduk Cina Pariaman kepada pejuang pribumi. Tidak semuanya memang, namun akibat gesekan rasial tersebut, seluruh komunitas Cina yang ada di Pariaman hengkang menyelamatkan diri ke berbagai daerah. Aset mereka yang tinggal begitu saja beberapa waktu kemudian dijual murah melalui perantara. Merujuk pada sejarah yang dituturkan saksi hidup yang sempat kami wawancarai, kekecewaan pribumi pada komunitas Cina bermula dari diketahuinya lokasi pejuang pribumi oleh tentara Jepang. Wah, jadi lokasi pejuang pribumi sampai diketahui nama Jepang. Pejuang pribumi saat itu banyak yang dieksekusi di tempat persembunyiannya. Apa yang mereka rencanakan selalu diketahui oleh tentara Jepang. Wah, ini jadi yang Bung Alfian sampaikan ini sangat nyambung dengan yang ditulis juga Bung Alfian. Artinya bisa dibilang kisos yang tadi Bung Alfian sampaikan, berarti bisa jadi banyak pejuang muslim juga Bung Alfian yang meninggal gara-gara istilah anak mudanya dicepuin nih sama si engkoh ke Jepang Bung Alfian. Wah, ini gimana Bung Alfian? Yang jelas cepu, orang-orang dicepu itu sejak zaman dulu, dan mereka selalu punya posisi sebagai pengkhianat. Innalillahi. Dulu zaman Belanda begitu. Nah ini tadi data ini zaman Jepang. Iya. Artinya rangkaiannya memang bersambung. Nah dulu ketika zaman orde lama, zaman PKI, mereka ke PKI. Zaman warna kuning, zaman warna merah, warna merah. Iya. Kalau nanti satu waktu yang menang putih atau hijau, dia juga akan mengaku, dan mereka memang diasporanya diaspora fulus, diaspora darah, dan mereka tidak ada urusan dengan agama sebenarnya. Makanya diaspora orang-orang Cina itu tetap akan dilihat sebagai satu kesatuan yang punya ikatan emosional, ikatan etnis, ikatan ideologis, yang itu membuat mereka sebenarnya harus dilihat sebagai sebuah kesatuan yang berbahaya, karena mereka tidak melebur, mereka tidak menyatu, dan mereka tidak menjadi bagian daripada komunitas dinamika sosio-antropologis di sebuah tempat. Jadi cerita tadi menurut saya berkolerasi saja, dia berelaborasi dengan apa yang pernah saya tahu, begitu. Iya Bung Alfian, ini memang menarik ya Bung Alfian ceritakan langsung, dan ini ada artikelnya gitu biar jadi tambah asik gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, tadi yang Bung Alfian sampaikan, kok pejuang-pejuang ini bingung, pejuang-pejuang itu bingung kok bisa ketahuan posisi-posisi strategis mereka. Nah akhirnya Bung Alfian ternyata di dalam artikel ini dituliskan, disusupilah dari pejuang pribumi untuk mencari tahu dari mana mereka dapat sumber. Akhirnya mereka setelah berusaha itu, usaha tersebut ternyata berhasil. Salah satu kedai kopi milik non pribumi yaitu Cina di Kampung Balacan dikupingi, didengari pembicaraannya. Pemberi informasi memang bukan pemilik kedai, tapi langganan tetap yang juga keturunan Cina. Rupanya selama ini dia, oknum Cina itu, menjadi mata-mata atau spionase tentara Jepang. Nah Bung Alfian, itu juga dikonfirmasi oleh mata-mata Jepang yang ketangkep oleh pribumi. Ini dari artikel ini Bung Alfian. Nah Bung Alfian, artinya kalau Bung Alfian tadi sampaikan tentang diaspora, artinya mereka mempunyai DNA pengkhianat Bung Alfian. Nah ini bagaimana caranya setiap daerah-daerah ini kita bisa terjauh lah Bung Alfian dari para pengkhianat, ya tapi bahasa ademnya tanpa perlu menggorok. Ini gimana Bung Alfian? Ya itu mungkin salah satu misi saya 2-3 tahun belakangan ini. Mengapa perjalanan Ustadz Alfian Tanjung kemana-mana diistilahkan dengan safari edukasi keumatan dan kebangsaan. Karena kita tidak akan bisa berharap orang-orang sejarahnya tidak akan pernah membuat kita sejahtera, karena dia akan tetap bersambung dengan apa yang ada di Cina daratan. Jadi kalau apa bagaimananya, yang jelas siapapun Anda, negeri ini butuh diselamatkan. Penyelamatan negeri ini bukan dengan menggunakan tangan-tangan dan mulut-mulut, secara kolektif ya. Kalau secara kasuistik personal ya kita punya Kwi Kian-gi, kita punya beberapa nama-nama, dan dalam teori demografis dari jumlah sekian puluh juta orang, kalau hanya 1-2 orang itu 0,00000 sekian persen, maka dia tidak signifikan untuk diberikan pengecualian. Maka artinya Indonesia
akan kembali berjaya sebagaimana pernah jaya pada masa-masa kerajaan Demak atau kerajaan-kerajaan Islam masa lalu, dan juga pada masa-masa kita bisa mengembalikan negeri kita utuh dengan mosi integral yang dibuat oleh Dr. Muhammad Nasir. Maka kita sampai kepada sebuah negara Indonesia yang berdaulat dan bersatu. Iya Bung Alfian, alhamdulillah nih Bung Alfian. Dari cerita Bung Alfian ini kita jadi tersadarkan, dan ini juga bisa mungkin menjadi inspirasi buat daerah-daerah lain atau khususnya Indonesia. Nah tapi Bung Alfian, dulu kita pernah dengar tentang Pariaman yang baru saja kita dengar Bung Alfian. Nah tapi mencatat Yasona menyampaikan bahwa di awal Januari 2020 atau 2021 itu ratusan ribu WNA Cina masuk ke Indonesia Bung Alfian. Artinya dia bukan keturunan lagi, tapi asli Cina Bung Alfian. Nah mungkin nanti next time kita bisa cerita lagi tentang Poh Antui Bung Alfian. Nah mungkin Bung Alfian bisa bercerita. Nah tapi untuk akhir di sesi baca berita kali ini, apa nih pesan Bung Alfian untuk masyarakat Indonesia supaya kita lebih waspada, tidak terlalu tidak terlalu lengah lah. Kan dulu itu keturunan Cina di Pariaman, sekarang banyak WNA Cina. Ini gimana Bung Alfian? Pertama, selain di Pariaman kan juga ada di Jogja ya. Di Jogja juga punya satu sistem yang bagus sekali, sehingga tidak bisa mereka punya tanah dan punya segala macam. Dan itu kita boleh tanya pada Hamengkubuwono ke-10. Iya. Nah untuk kita kaum muda, mari kita sadari betul bahwa negeri ini memang sedang dalam kondisi sangat berbahaya. Nah yang lainnya, tentu buat kita di Indonesia tidak akan ada keraguan bahwa kita akan tetap menjadi Indonesia tanpa dikendalikan oleh Cina. Silakan dia mau ada di sini, silakan dia mau di sini, mau berdagang di sini, tapi Anda sebagai orang yang bersama dengan masyarakat. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Indonesia adalah satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, bukan didominasi oleh Cina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.